Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi informasi terbaru yang sangat baru news. Headline news pada hari ini terkait dengan terbitnya surat edaran yang terbaru. Jadi saya akan langsung bahas karena ini panjang sekali, jadi perlu saya langsung saja di sini. Bapak Ibu sekalian, tanggal 3 Februari 2021 yang baru beredar mulai hari kemarin bahwa Pak Cahyokumolo, yaitu dari Menpan, telah menerbitkan surat edaran. Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Wah, ini benar-benar luar biasa. Yang kemarin sempat menjadi riuh, wah luar biasa ya, terutama di sekolah-sekolah akan merotolin semua di sini ya. Kita lihat Bapak Ibu di sini. Supaya nanti paham, Bapak Ibu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng agar mendapatkan info berikutnya. Karena ini tidak akan mungkin terputus pada satu video. Karena banyak sekali gandengannya, apalagi ini untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas. Ini saya akan membahas untuk khusus di 3 tempat ini ya. Bapak Ibu sekalian, di sini kalau dilihat ya, dalam latar belakangnya, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara yang mengamanatkan agar penilaian kinerja pegawai negeri sipil dilakukan secara objektif, terukur, dan bla 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 bla. Maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian ini. Di sini dia aturannya Bapak Ibu ya. Aturannya ada di sini. Kita lihat. Ini yang dimaksud tadi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil itu. Jadi, kalau kita melihat dari sini ya kan, dan di sini ditetapkan bahwa penilaian kinerja pegawai negeri sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Di sini dijelaskan Bapak Ibu bahwa di akhir itu dijelaskan bahwa untuk ini Bapak Ibu perlu dibahas di sini. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian kerja prestasi kerja ya pegawai negeri sipil lembaga negara ini dan seterusnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah ini. Artinya ada 2 tahun kemarin sebelumnya di sini juga dijelaskan bahwa penilaian perilaku kerja berdasarkan penilaian rekan kerja. Yang di 2 tahun. Nah ini peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini harus ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak peraturan pemerintah undangan. Artinya ini di 2019, ini 2021, makanya keluarlah SE ini Bapak Ibu. Dengan adanya itu, di bawah dijelaskan, dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, yaitu PP 30 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Hari ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita nggak bisa ngengkel, el-elan, pakai menggunakan SKP lama, nggak bisa mulai hari ini, ya, karena sudah terbit sekarang surat edarannya, syarat cek juknisnya sudah ada. Nah di sini Bapak Ibu, kita lanjutkan dari sini Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin ini nanti bisa dilihat berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 penilaian kerja pegawai negeri sipil yang mengamanatkan bahwa ketentuan penilaian kerja pegawai negeri sipil dalam peraturan pemerintah dimaksud dilaksanakan 2 tahun setelah diundangkan. Nah ini sekarang. Serta untuk memberikan waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait ya implementasi ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kerja pegawai negeri sipil, maka perlu ditetapkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyusunan sasaran pegawai negeri sipil ya tahun 2021. Nah sekarang jelas sudah ditegaskan terputus aturan yang ada. Sekarang harus ngikutin aturan yang baru. Maksud dan tujuan bla 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 nggak perlu saya bahas nanti kelamaan.
Kita langsung Bapak Ibu di ketentuan umum silahkan yang dimaksud pegawai negeri dan seterusnya sudah ada. Nah sekarang penyusunan SKP ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Penyusunan SKP tahun 2021 terbagi atas 2 periode yaitu bulan Januari sampai Juni. Teknis penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2013 yaitu di Per-KPKN kemarin yang setahun itu ya, yaitu sesuai dengan di peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. SKP ditekan paling lambat akhir bulan Januari. Artinya pada akhir bulan Januari harus sudah ada SKP. Nah sekarang pertanyaan, Bapak Ibu sudah buat apa belum? Ini kadang-kadang kita juga terlena. Nah sekarang dengan adanya nanti akan di-online-kan, Bapak Ibu akan kelimpungan kalau kita nggak membuat ya. Ini harus segera diatasi oleh kita semua, termasuk saya. Nah, kita nunggu nanti ya tentunya koordinasi dengan Dinas Pendidikan, kalau seperti itu. Kemudian untuk bulan Juli sampai Desember, jadi di sini berbedanya kalau sekarang itu bulan Januari sampai Juni, ini khusus di 2021, kita masih menggunakan format yang itu. Bulan Juli sampai Desember, teknis penulisan SKP dan format SKP berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. Nah ini bedanya di SKP yang Januari sampai Juni masih menggunakan yang lama, bulan Juli sampai Desember menggunakan yang baru. Itulah gampangnya begitu ya. Yang lama itu menggunakan di sini yaitu PP 46 tahun 2011, yang baru yaitu PP 30 tahun 2019 ya. Penyusunan kegiatan tugas jabatan, target dan SKP periode Januari-Juni mempertimbangkan kurun waktu penyesuaian pencapaian sesuai dengan periode yang dimaksud. Jadi kita mengikuti target yang sesuai, gitu ya. Artinya ya secukupnya gitu. Misalkan target itu untuk 1 tahun berarti ya hanya dihitung 1 bulan Januari sampai Juni, nanti berikutnya masuk lagi gitu maksudnya gitu ya. Dalam hal capaian satu kegiatan tugas jabatan dan targetnya pada SKP periode Januari-Juni tidak dapat diukur dalam kurun waktu Januari sampai Juni. Nah ini, maka untuk kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali pada SKP periode Juli sampai Desember. Contoh kalau di guru ya, untuk melaksanakan proses pembelajaran ya tetap dinilai dari Januari sampai Juni. Nanti pada bulan Juli sampai Desember ada lagi yaitu proses penilaian untuk proses pembelajaran. Nah, contoh misalkan kepala sekolah atau pengawas menyusun program kerja, itu kan targetnya hanya 1 bulan pada bulan Januari, maka pada bulan Juli sampai Desember tidak muncul lagi menyusun program kerja, maksudnya begitu, ya kan, Bapak Ibu. Nah, ini sekarang Bapak Ibu sekalian, artinya dengan adanya peraturan ini Bapak Ibu tentunya akan merubah semua ya, termasuk kepala sekolah ya. Bapak Ibu harus melihat di Permendikbud nomor 15 tahun 2018 bahwa uraiannya sudah jelas, targetnya apa dan itu sudah jelas nanti. Hanya saja yang jadi masalah nanti bawahnya ada keterangan lagi ya. Penilaian kinerja PNS tahun 2021 terbagi 2 periode. Nih, bulan Januari sampai Juni terdiri dari penilaian atas SKP yang disusun sesuai dengan peraturan yang lama, gampangnya begitu. Penilaian perilaku kerja berdasarkan ketentuan peraturan Badan Kepegawaian nomor 1 tahun 2000 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Nilai prestasi kerja PNS diperoleh dengan menggabungkan nilai seperti biasa di DP3 60%, kemudian 40% dari perilaku. Sudah jelas ya. Kemudian penilaian prestasi kerja pada bulan Januari-Juni dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juli. Jadi artinya laporan ini nanti harus dilaporkan paling lambat bulan Juli 2021. Kita semua harus bisa membuat laporan. Nah, luar biasa. Jadi harus siap-siap Bapak Ibu. Kita nggak bisa tenang-tenang nih. Harus membuat laporan. Jadi jangan sampai ada ya kata-kata ini hanya administratif, ini hanya ini ya. Ada kadang orang yang berpikir seperti itu. Nah, kalau kita nggak punya rancangan, nggak punya rencana, emang bisa kita melaksanakan dengan baik, ya kan? Nah, seperti itu. Kadang-kadang memang masih ada itu ya. Ini hanya membeban, merepotkan saja administrasi. Nah, ini kalau orang sekarang tuh mau masuk PNS bingung ya, tuh udah masuk PNS kan jadi ribut. Kadang-kadang itu ada yang seperti itu. Ya, tapi itu silahkan Bapak Ibu ya dicermati atau ditanggapi atau disikapi dengan baik Bapak Ibu. Bulan Juli sampai Desember yaitu penilaian
atas SKP yang disusun berdasarkan ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 30. Nah, yang baru penilaian perilaku kerja selanjutnya tentang penilaian perilaku kerja berdasarkan ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 30 tentang penilaian kerja pegawai negeri sipil. Perlu saya buka dulu. Ini bedanya ya. Penilaian perilaku kerja kalau di sana kan ada orientasi layanan, kemudian integritas dan seterusnya ya, disiplin, kerjasama ya kan. Nah, kalau penilaian perilaku kerja pada peraturan yang baru, Bapak Ibu bisa dilihat, nanti lengkapnya akan saya bahas di video selanjutnya ya. Bapak Ibu perlu setidaknya ada gambaran sekilas, ada perbedaan yang mungkin menjadi perbedaan yang sangat signifikan tentunya seperti itu. Dan ketentuannya sudah ada di sini ya, kita lihat di apa itu ya. Kita coba cari biar nggak lama ya, kita cari menggunakan searching aja. Kita cari yaitu namanya inisiatif ya, inisiatif kerja ya. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, ternyata ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Perilaku kerja. Nah, perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama dan kepemimpinan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi beda dengan sebelumnya. Inilah perilaku yang sekarang ada inisiatif kerja. Jadi nggak ada inisiatif apa enggak? Ya, berbeda sekali dengan sebelumnya, Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya nggak ada ini inisiatif kerja itu nggak ada. Biasanya di sini disiplin. Kemudian apa itu? Integritas hilang semua, Bapak Ibu. Tinggal komitmen, inisiatif kerja, kerjasama dan kepemimpinan ya. Itu ketentuan di undang-undangnya. Jadi nanti kita harus ngikutin itu, Bapak Ibu ya. Kemudian mana tadi? Ini ya, nilai kinerja PNS diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dari nilai perilaku kerja dengan bobot 60-40. Nilai perilaku kerja bagi instansi pemerintah yang menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya langsung. Itu menggunakan ini. Artinya di sini ada penilaian bawahan. Jadi kalau misalkan kepala sekolah harus ada penilaian dari guru, maksudnya begitu ya. Penilaian dari sejawat, penilaian dari siswa, mungkin seperti itu. Ya kan? Kemudian 70% dan 30% nilai perilaku kerja bagi instansi pemerintah yang belum menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat atau bawahannya. Jadi, kalau misalkan di sini tidak ada penilaian setingkat dan bawahannya, itu masih menggunakan 70% sampai dan 30%, bukan 60-40. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui, untuk kita masih belum menggunakan teman sejawat dan bawahannya, itu hanya waktunya diberi waktu 5 tahun. Setelah itu wajib semua harus menggunakan penilaian perilaku kerja sejawat dan bawahannya. Itu tertuang di sini. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya, nanti lebih lengkapnya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian mana tadi? Selanjutnya, sekilas saya sampaikan dulu. Penilaian kerja PNS periode Juli Desember dilaksanakan paling lambat Januari 2020. Artinya laporannya itu pada bulan Januari paling lambat seperti SKP yang biasanya lah seperti itu ya. Gitu. Jadi di sini juga menjadi pertimbangan penilaiannya sampai akhir Desember. Berarti nanti penilaian oleh atasan itu sampai Desember, yaitu misalkan 30 atau 31 Desember. Adapun selesai dalam penilaian itu mungkin bisa sampai di Januari. Dan selambat-lambatnya itu di bulan Januari. Kemudian integrasi hasil penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada huruf B dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2022. Integrasinya bagi pejabat pimpinan tinggi, pimpinan unit mandiri yang SKP-nya dinilai oleh atasan instansi pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi bulan Januari, maka integrasi hasil penilaian kerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri dimaksud menyesuaikan dengan waktu. Ini kita nggak masuk kalau untuk guru pengawas nggak penting. Ya. Bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari sampai Juni, tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usul penetapan angka kredit. Nah ini Bapak Ibu, di sini masih tetap digunakan itu. Ini Bapak Ibu.
Kemudian apa namanya, Bapak Ibu lihat di sini untuk lampirannya, langkah-langkah lampirannya di sini perlu diperhatikan. Langkah-langkah pengintegrasian di sini. Hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Di sini sekarang ada perbedaan ya, karena dulu penilaiannya itu agak berbeda, sekarang menjadi penilaian kinerja. Itu caranya seperti ini. Contoh di sini ya. Berdasarkan hasil nilai SKP dan penilaian perilaku kerja pada bulan Januari sampai Juni, maka diperoleh nilai prestasi kerja sebagai berikut. Ini contoh nilainya, ya. Nilai sasaran kerja, nilai SKP-nya sekian, perilaku kerjanya sekian, ketemunya sekian, yaitu 40 dan 60, yang sudah seperti biasalah, seperti itu. Kemudian di sini penilaian kinerja PNS periode Juli-Desember, misalkan seperti sama yang tadi, SKP-nya dapat berapa, pegawai penilaian perilakunya dapat berapa, kemudian masih menggunakan ini Bapak Ibu, sehingga hasilnya sekian. Punya ide baru itu, punya gagasan baru Bapak Ibu, ini nilainya akan bisa lebih sampai 120 nanti 110 ya, biasa lebih dari 100 mas saya, karena kalau yang biasanya nanti bisa jadi nggak nyampe ya, nilainya akan kecil. Ini Bapak Ibu benar-benar Bapak Ibu harus perhatikan betul di sini. Nilai maksimal 120. Formula digunakan dengan kondisi instansi pemerintah telah menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Nah ini yang tadi, kalau kita menggunakan yang ada bawahan, menggunakan 60-40. Kalau enggak berarti yang 70 dan 30, tapi itu hanya diberi waktu maksimal 5 tahun, berarti 3 tahun lagi setelah itu harus ya. Apabila diperoleh nilai akhir lebih besar dari 30, maka dikonversi menjadi 120. Hasilnya ini kok ternyata nilainya kelebihan, nanti tetap hanya dihitung sebagai 120. Itu ketentuan ada di sini sebenarnya Bapak ya. Di PP 30 tahun 2019. Bapak Ibu nanti bisa baca. Sekarang integrasi hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Ini yang nanti benar-benar harus dikuasai. Kalau sekarang kita nggak buat masalah ya. Di sini nilai prestasi kerja yang diperoleh dari penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja berdasarkan peraturan kepala badan negara dan bla bla dan seterusnya. Ini kita konversi Bapak Ibu ya. Yang dulu, gampangnya, yang dulu nilai itu hanya seperti ini. 0, 50, 51, dan seterusnya. Ini yang sangat baik-baik dan seterusnya. Sekarang menjadi ini. Yang sangat baik itu sekian, ini baik, ini dan seterusnya. Sampai nilai 109 saja masih baik, Bapak. Nah, itu. Apabila nilai prestasi kerja PNS berada pada ring 91 sampai 99, maka nilai kinerjanya, cara ngitungnya, ya. Kalau dia nilainya ada di sini, misal di sini ya. Di sini untuk menghitungnya, maka di sini nilai kinerja PNS adalah 110 di sini ya, 110 ditambah 120 dikurangi 110 dibagi 91 dikurangi 91 kalikan nilai prestasi kerja PNS dikurangi 91. Ini rumusnya, ya toh? Nah itu Bapak Ibu. Nanti ini akan beberapa video berikutnya yang nanti akan saya sampai saya buatkan aplikasinya. Wah, gitu kira-kira ya. Gitu. Kemudian apabila nilai prestasi kerja PNS yang berada pada ring sekian, maka rumusnya ini. Kalau ini rumusnya ini, udah jelas gitu ya, biar nggak lama. Apabila nilai prestasi kerja PNS adalah 99, maka nilai kinerja PNS adalah 120, sudah dipastikan. Artinya nanti kalau lebih dari situ ya hanya 120, tidak boleh lebih. Contoh, nilai prestasi kinerja yang diperoleh pada periode Januari Juli sekian dan seterusnya, ya kan? Di sini sebagaimana telah disebutkan pada tabel 1 lantai 1, nilai prestasi 93,6 itu pada rentang 91 sampai 99. Cara hitungnya, mengkonversinya, nilai kinerjanya berarti 110 ditambah ini dikalikan ini. Jadi nilai prestasi nilai kinerjanya adalah 110 ditambah sini 120 kurang ini dikalikan 93,6 dikurangi 91. Jadi nilai kinerjanya di 113,3. 113,3 itu apa? Sangat baik, nanti dilihat ya. Gitu. Jadi nilai kinerja PN periode Januari Juni berdasarkan hasil konversi dari prestasi kerja ini adalah 13, sekian. Kemudian menghitung nilai kinerja PNS tahun 2021. Nah ini ada gandengannya karena ada dua penilaian ya. Nilai kinerja pada PNS tahun 2021 diperoleh menggunakan format sebagai berikut. 50% dari yang lama yaitu Januari Juni, kemudian yang 50% dari nilai untuk yang peraturan yang baru. Nah kira-kira seperti itu, hasilnya menjadi sekian.
menentukan predikat berdasarkan nilai kinerja PNS tahun 2001 dan nilai kinerja PNS tahun 2001 kemudian dinyatakan dalam sebutan atau predikat sebagai berikut. Ini ketentuannya. Iya. Sangat baik. Itu kalau dia antara 110 sampai 120 dan memiliki ide baru. Sekali lagi. Dia mendapatkan nilai 113 dan ada ide baru dinyatakan sangat baik. Nah, kan? Tapi kalau 110 sampai 120 tapi dia tidak ada ide baru, itu masih baik. Ya kan? Nilai kinerja PNS yang diperoleh pada tahun 2001 berdasarkan hasil Bank Indikasian adalah 106,1. Nilai kinerja PNS tersebut kemudian dinyatakan dalam sebutan baik. Gitu ya. Kemudian menuangkan dalam format hasil integrasi penilaian kerja PNS tahun 2001, integrasi hasil penilaian kerja PNS periode 2 Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember yang telah menghasilkan nilai kinerja PNS tahun 2001 sesuai dengan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 3, ya kan? Seperti ini. Bapak Ibu, jadi nanti cara membuatnya untuk periode ini sekian, periode ini sekian, jadi 50% ini 50% ketemunya sekian, predikatnya apa, begitulah kira-kira ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini contohnya yang tadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar hal yang baru. Kalau kita nggak mencermati dan kita dorong nanti dari Dinas Pendidikan untuk benar-benar menyikapi ini. Tapi tentunya Dinas Pendidikan mestinya ini kalau untuk guru, kepala sekolah, pengawas mestinya ini dari Kementerian Pendidikan sudah segera on ya. Jangan sampai nunggu lama-lama ya, nanti akan menjadi ricuh ya di bawah itu. Jadi harusnya mungkin ini diharapkan Pak Dirjen ya itu segera melibatkan punggawa-punggawanya yang keren-keren lah begitu ya, yang memang memahami konsep ini. Jadi di sini banyak sekali konsep yang harus disiapkan, termasuk Bapak Ibu di sini tadi dijelaskan tentang ketentuan nilai baik, amat baik dan seterusnya itu sudah diatur di sini Bapak Ibu ya. Jadi ngikuti aturan yang ada. Jadi di sini nanti ada pendokumentasian itu secara periodik. Jadi kalau di sini ada yang harian, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Ini semua akan berlaku untuk semua, baik guru, kepala sekolah, pengawas, semua akan seperti itu ya. Baik, itu saja Bapak Ibu, ini terlalu panjang nanti ya. Jadi sekilas itu yang mungkin jadi terkait dengan essay ini. Maka saya menyarankan bagi teman-teman semuanya baca dan baca. Diulang-ulang sampai paham. Kemudian yang paling pokok sebagai aturan adalah PP 30 tahun 2019. Maka Bapak Ibu nggak harus baca sampai kuasai. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kelengkapannya, aturannya seperti apa ada di sana ya. Yang edaran ini sebenarnya konsepnya adalah untuk dalam masa transisi. Artinya dalam masa transisi itu yang separuh menggunakan aturan lama, yang separuh menggunakan aturan yang baru. Nah, aturan barunya seperti apa ada di PP 30, termasuk tadi. Kalau sangat baik harus ada ide baru. Kalau misalkan nggak ada bagaimana, ada apa tidak nanti silahkan cek sendiri ya. Bapak Ibu dilihat lagi ya, supaya Bapak Ibu paham. Nah, sukses selalu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa komunikasi kalau ada yang mau saling diskusi melalui YouTube ini akan lebih baik dan akan saya sampaikan langsung pada yang mempunyai kewenangan ya, terutama di Kementerian Pendidikan, terutama untuk guru dan kepala sekolah. Ini nanti melalui Pak Gemu ya yang ada di Biro Hukum, kemudian Bu Dian Wahyuni, ada Bu Budi ya, mungkin bisa segera ditindaklanjuti mengingat ya ini akan menjadi dasar. Ini sudah bulan Februari yang seharusnya sudah ada. Sementara ini terbitnya tanggal 3 Februari ya. Jadi wajar saja kalau sedikit agak terlambat, tapi waktunya hanya sampai Juni Bapak Ibu. Harus segera diatasi. Oke Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, silahkan ditindaklanjuti semuanya dan pahami dan semuanya bisa menjadi baik. Untuk mendapatkan video berikutnya terkait dengan ini penjelasan secara detail tentang PP 30 tahun 2019, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang terbarunya. Sukses selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.